Untuk saya sendiri ya, penuh perjalanan ya Bang ya. Memang orang melihat saya sekarang dengan nominal kontrak yang gede lah menurut saya, sampai 1 M. Itu kan kita kontrak memang 2 tahun ya, 2 tahun itu 1 M. Itu cuma kontraknya aja. Nama saya Adi Artanto, biasa dipanggil Mr. P. Saya lahir di kota Pekalongan, Jawa Tengah, tahun 85. Melenceng ya dari tatanan keluarga, karena keluarga itu semuanya pegawai negeri ya. Kenapa saya memilih di permainan merpati kolong ini untuk suatu pekerjaan? Itu dikarenakan saya berpikir dan saya punya keyakinan bahwa kita kerja di hobi. Hobi ini menurut saya untuk nggak ada akan berhentinya. Jadi seperti apa ya? Hobi di Pekalongan sepi, nanti di kota lain akan bermunculan hobi itu. Terus perputaran di seluruh Indonesia, bahkan mungkin akan kesorot di mancanegara gitu loh. Itu impian saya, memang benar-benar nggak ada matinya kalau di hobi itu, nggak ada sepinya. Untuk saya sendiri ya, penuh perjalanan ya Bang ya. Memang orang melihat saya sekarang dengan nominal kontrak yang gede lah menurut saya, sampai 1 M. Itu kan kita kontrak memang 2 tahun ya, 2 tahun itu 1 M. Itu cuma kontraknya aja, belum mingguan, uang mingguan, belum uang bulanan, belum uang bonus, belum PV yang lain. Tapi mereka lihat kita sekarang, mereka tidak beranggapan kita membuktikan sampai pekerjaan merpati ini suatu pilihan saya pun itu susah. Tadinya sempat drop memang, saya tetap harus mengikuti jejak keluarga saya sebagai PNS. Tapi tetap saya yakinkan, saya ada punya keyakinan tekad bulat, ternyata ada banyak di merpati ini yang bisa meraup pundi-pundi uang ya. Satu misalnya jual PIA-nya, satu untuk banyaklah untuk jual player, untuk apa, ternyata ada memang uang di situ. Jadi lambat laun seperti itu. Jadi kita ada penghasilan di merpati walaupun pertama sedikit-sedikit, dengan gaji yang mungkin nggak cukup untuk kita udah punya keluarga. Nah itu memang alhamdulillah dalam perjalanannya waktu sampai sekarang, yang penting kita punya skill, punya keahlian, dan keahlian tersebutlah yang bikin nilai harga saya itu. Jadi seperti itu. Lah itu ya, pertama memang itu banyak ya, apalagi ya joki-joki pemula, apalagi belum tentu ya di joki event-event kecil sampai merambah ke nasional itu mentalnya sama, itu kadang beda. Karena satu, kemeriahannya beda pastinya, dan pertempurannya, sorak-sorainya itu semuanya beda. Itu ya kita siasati sendiri sih Bang, apalagi di main merpati ya, banyakan penonton itu di belakang. Jadi kenapa kita harus gugup, kan gitu kan? Kita abaikan aja yang kita di belakang semua itu. Jadi kita fokus di merpati dengan lawan kita juga. Kita fokusnya ke depan biasanya sepi kalau di permainan merpati, gitu. Dan tidak dipungkiri, kita kadang melepas kegrogiannya dengan cara merokok. Pastinya itu
podium, memang podium yang sangat berkesan sekali. Memang target yang kita capai sih, ada kita dikasih target, kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Salah satunya kita sampai bisa ngerampok di event mobilan 1 sampai 7. Itu kita mohon maaf ya, kita namain ngerampok karena kita babat semua kan hadiahnya. Itu bukan sekali 2 kali. Jadi itu di lapak Mihama 1 sampai 5, di lapak PPP 1 sampai 4 event mobilan semua, di lapak Brebes Kelampok itu 1 sampai 8 apa sampai 7 itu. Nah di Padel 1, 2. Jadi suatu itu apa ya, suatu yang sangat berkesan lah bagi saya. Jadi belum ada lah rekor yang seperti itu, dan ini saya akan apa ya, karena belum terpecahkan, saya mau mencoba memecahkan rekor saya sendiri gitu loh. Itu memang target untuk tahun ke depan. Kalau joki ya, kalau lawannya ya, namanya kita itu bermain di kolong bebas ya, memang sudah ada aturan. Tapi kadang memang joki-joki itu jarang yang mempelajari suatu aturan permainan ini gitu loh. Jadi ya yang sangat menjengkelkan kadang sampai burung apa ya, kayak mau mencidrai burung kita, seperti nutup itu kan, kalau kita kena kepala itu kan, jadi kita ditempel, dia apa ya, menjatuhkan diri, atau dia apa ya, tiduran apa itu kan, kita udah burung mau nata, dia jatuh itu kan dengan sengaja. Nah, itu yang membuat kesel, kadang nutup padahal mereka itu tahu bahwa udah ada aturan, bahwa kalau ada kejadian hal tersebut merugikan joki lain pun itu akan kena dis, tapi mereka nggak mikir seperti itu. Kalau saya apa ya, ya itu yang burungnya yang kita pikirkan kan, burung kitanya takut cedera, kena kepala musuh itu gitu, seperti itu. Kalau di suatu permainan nggak ada yang disegani sih, skill itu hampir merata sih. Jadi memang cuma kita adu strategi ya, kayak adu mekanik. Kalau lihat, paling lihat perform playernya aja. Oh kalau ada player tim tersebut kok lagi on fire, apa, kita harus berhati-hati jangan sampai lengah. Jadi kalau untuk masalah penjokian enggak sih, nggak ada yang kita minderin, iya nggak ada rival. Oke. Itu kalau untuk pribadi saya itu suatu untuk mengungkapkan, yaitu melepas grogi satu juga ada, itu salah satunya melepas grogi, dan itu spontanitas, nggak bisa dibikin dari saya mau gini. Kalau burung player kita nggak on fire, mau selebrasi apa nggak akan keluar. Tapi itu apa ya, euforia penonton itu yang nggak punya burung kan kadang nonton aja, atau yang burungnya udah kalah dia nonton, itu biar ikut merasakan, biar menjiwai, benar merasakan bahwa ketegangan itu ada gitu loh. Jadi ketegangan, merasa kegembiraan mereka itu biar merasakan semua kalau menurut saya gitu loh. Jadi euforia saya dengan selebrasi saya, mereka tuh ikut merasakan. Kadang banyak yang kita lihat memang sorak-sorai, padahal bukan tim kita, bukan punya pemilik burung kita, tapi mereka ikut merasakan kebahagiaan gitu loh, euforianya. Ya untuk masalah ini ya, memang kita juga memang baru dengar, memang sudah saya baru mendalami ya, memang masuk logika. Jadi CC nasional dan mental nasional itu, kalau CC nasional itu asal kenceng banyak. Jadi kalau CC-nya kenceng, oh berarti itu CC nasional, orang mengatakan seperti itu. Tapi belum tentu dia itu bermental di nasional, karena satu, kadang demam panggung, karena nasional banyak orang, dan namanya mental nasional, CC walaupun CC nasional belum tentu dia akan cedera duluan, karena ramenya di nasional. Dan ketemunya burung-burung yang benar-benar ada teknik, ada CC, ada segala macam lah, segala macam bentuk teknik merpati itu
di event nasional biasanya gitu loh. Tapi kalau bermental nasional, mau ketemu apapun berarti di juara di nasional itu berarti kan udah bermental nasional, dan belum tentu CC-nya CC nasional gitu loh. Jadi benar-benar kalau mental nasional udah segala medan, segala apa itu dia udah bisa melewati dan bisa meraih podium. Tapi kalau untuk CC nasional belum tentu dia bisa main di nasional. Ya, ini kalau untuk masalah burung bagus saja itu bisa melingkupi sedikit orang, joki sama kualitas burung. Tapi kalau untuk menjadi juara itu banyak faktor. Jadi kalau untuk bikin burung bagus cuma kualitas burung sama joki itu bisa. Tapi kalau untuk menjadi juara itu banyak faktor, Mas. Jadi satu, itu melingkup perasaan juga susah. Jadi chemistry harus dapat. Kebahagiaan dari satu tim, itu namanya tim itu kan kumpulan banyak orang. Itu kita harus dapat chemistry-nya. Kita harus bahagia semua. Kita harus plong. Di satu sisi joki juga berpengaruh juga dalam peran hal dia yang di fact yang di lapangan. Kalau joki itu walaupun sebagus apa playernya, sebagus apa kekompakannya, kalau joki itu enggak sesuai dengan apa adanya kendala, pasti akan berantakan, nggak ada juara. Jadi ya faktor hoki, faktor kebersamaan tim, faktor dari owner pun yang kadang tidak menonton itu berpengaruh. Jadi kadang harus benar-benar satu owner, joki, player, kru itu benar-benar ngelingkup, dan bahkan sampai ke keluarga. Jadi ada permasalahan di satu joki atau satu kru, satu owner, itu juga berpengaruh banget kalau untuk masalah juara. Kalau untuk versi saya kan versinya beda-beda. Walaupun satu tim, saya dengan owner kadang berbeda. Owner menuntut bahwa burung yang harus juara itu yang harus CC juga. Dia nggak puas dengan burung berkarakter bisa juara, dia nggak mengakui bahwa kita burung kita juara.Speknya kepuasannya beda. Kita dikasih tuntutan memang bikin burung-burung yang juara itu yang speknya yang bagus gitu loh. Kalau menurut saya pribadi ya, kita namanya joki ya asal menang podium aja kan seneng gitu loh. Kalau saya kriterianya memang untuk di golongan ini ya, satunya sprint bagus, kestabilan, rapi betina. Yang penting utamanya berani nyalip. Itu mental yang menurut saya, mental itu ya berani nyalip dan disalip nggak kaget. Itu namanya mental merpati. Kru kita sendiri tuh kita nggak ketergantungan ya memang Bang ya, kita nggak ketergantungan. Jadi satu yang masih pokok itu Mas Bahri atau Begek itu sebagai pilot atau penerbangan ya, bagian pelepas dan juga bersihin kandang ya, semua sih. Kalau dia itu kita ajarkan satu kru itu nggak megang satu bidangnya aja, memang harus bisa semua, jokiin kita ajari. Jadi kalau ini bisa membackup yang lain gitu loh. Itu sama Mas Jawir untuk joki ikan, untuk indukan juga itu namanya Mas Jawir. Yang ini baru-baru ada nih, jadi banyak ada yang freelance juga. Yang freelance itu tidak menentu, ada Mas Boy, ada Mas Suplis, itu freelance. Kalau kita pokok sendiri kita masih bertiga ya, yang lama ya, itu bertiga. Iya, cuma kemarin dibantu anak kan udah mau ngelingkup sebagai ya pendamping saya. Alasan saya kenapa istri sama anak kadang ikut, yang pokoknya istri sih ya. Istri itu nggak sekedar
dia itu ikut asal ikut, dia berperan juga di tim ini. Jadi sebagai penglihatan pengocokan di protesan juga dia yang nanggepin. Jadi untuk kursi panas pun dia, ya saya ajarkan seperti kru saya yang lain. Jadi harus serba bisa gitu loh. Jadi itu memang bukan sekedar ikut atau ini mengganggu atau enggak. Jadi memang dia sebagai kru juga. Saya bukan menganggap kalau di lapangan itu bukan menganggap istri. Itu sebagai tetap kru juga gitu loh. Profesional dalam pekerjaan. Pastinya kita punya mentor ya. Kenapa sampai bisa jadi sampai sekarang ini, sampai memperkecil kesalahan-kesalahan di penjokian, itu pasti adanya mentor. Sampai sekarang pun ya tidak akan putus. Mereka tetap masih menasehati saya kalau kita ada kesalahan, ada apa. Itu satu ya, itu Mbah Kapil ya, Mbah Tanto M. Nur itu suatu mentor saya. Beliau yang memang dalam bahasa beliau itu keras itu memang untuk membangun diri saya memang. Jadi kekerasan itu kadang orang menyebut dia itu galak, dia itu ini gini. Kalau muridnya banyak, tapi alhamdulillah saya serap dari ilmu beliau, omongan beliau, jadilah saya sampai sekarang. Itu salah satunya Mbah Kapil itu. Jadi dia kritiknya dia paling pedes-pedes, kita serap, oh ya itu memang untuk memperbaiki diri saya.